Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daim
أبدا على حبيبك خير خلق كلهم Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 52. Baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yastabinu lahu annahu maghbunun. Sesungguhnya akan menjadi jelas bahwa seseorang itu tertipu ba'dal mauti, setelah kematian. Jadi hadirin sekalian, orang itu akan menjadi jelas bahwa hidup di dunia ini merasa tertipu kalau sudah meninggal dunia. Hadirin sekalian, hina yu'ayanu ma fatahu minad darajatil ula, tatkala diperlihatkan kepadanya yang tidak dia dapatkan berupa derajat-derajat yang tinggi. Allati lau anfaqa fi talabiha sihhatahu wa faraghahu lana laha, yang jikalau dia bersungguh-sungguh mendapatkan derajat yang tinggi itu dengan kesehatannya dan dengan waktu luangnya, pasti dia akan memperolehnya. Hadirin sekalian, jadi hadirin sekalian, orang itu akan merasa rugi bukan sekarang hadirin sekalian, tetapi akan merasa rugi nanti setelah kematian. Baru terasa jelas kerugiannya di akhirat nanti hadirin sekalian, bahwa sangat jelas kerugiannya tatkala dia tidak meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari-harinya hanya melakukan kesia-siaan, sehari-harinya hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna. Itu merasa ruginya bukan di dunia hadirin sekalian, tetapi merasa ruginya adalah setelah kematian itu datang hadirin sekalian. Baru dia merasakan bahwa pentingnya amal soleh, pentingnya beramal, pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Aliun karramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah berkata, An-nasu nuyyamun, manusia itu dalam keadaan tidur. Jadi manusia itu hakikatnya kita semua ini di dunia dalam keadaan tidur. Fa iza matu intabahu, tatkala mereka mati maka mereka bangun hadirin sekalian, baru menyadari bahwa inilah hidup sebenarnya. Jadi kita kalau mimpi hadirin sekalian, kita tidak menyadari kalau sedang mimpi bahwa itu sedang mimpi hadirin sekalian.
kita baru sadar kalau ternyata itu adalah mimpi pada saat kita bangun tidur. Oh, ternyata dikejar-kejar harimau tadi cuma mimpi. Oh, ternyata jatuh ke dalam jurang itu cuma mimpi. Kita taunya kalau sudah bangun tidur, hadirin sekalian. Dan begitulah alam dunia dibandingkan dengan alam kubur dan akhirat, hadirin sekalian. Perbandingannya di dunia ini seperti mimpi, hadirin sekalian. Jadi kita miskin sekarang itu miskin impian, hadirin sekalian. Kita sengsara cuma mimpi, hadirin sekalian. Nanti kita baru sadar ternyata hidup sebenarnya adalah kalau kita sudah meninggal dunia, hadirin sekalian. Baru sadar, oh ternyata inilah hidup sebenarnya. Inilah amal-amal akan dibalas. Pada saat inilah keburukan-keburukan akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia baru menyadarinya kalau sudah meninggal, hadirin sekalian. Maka ketika kita memiliki kesadaran untuk beramal soleh, maka perbanyaklah amal soleh, hadirin sekalian. Selama kita masih di dunia, kesempatan selalu terbuka, hadirin sekalian. Bahkan dosa musyrik pun bisa diampuni, hadirin sekalian. Ada orang yang beranggapan bahwa dosa musyrik itu enggak diampuni, hadirin sekalian. Padahal dosa pokoknya selama masih di dunia semua dosa diampuni, termasuk musyrik, hadirin sekalian. Karena kalau dosa musyrik itu tidak diampuni, berarti orang yang sudah musyrik nggak ada solusi. Nah, padahal agama itu solusi, hadirin sekalian. Dosa apapun asal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting selama kita masih hidup di dunia ini masih memungkinkan untuk memperbaiki diri. Tapi pada saat kita sudah meninggal dunia, maka sudah terlambatlah jika kita memiliki kesadaran, hadirin sekalian. Pada saat itulah manusia baru sadar, baru terjaga seperti bangun tidur. Oh, ternyata inilah hidup yang sebenarnya, hadirin sekalian. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari kalian semua dikumpulkan, di hari pengumpulan manusia. Zalika yaumut taghabun. Itulah hari diperlihatkan keburukan-keburukan. Jadi itulah hari di mana seluruh rahasia dibongkar oleh Allah. Yang di dunianya curang, lalu pengadilan memutuskan benar, di akhirat terbongkar, hadirin sekalian. Yang di dunianya licik, yang di dunianya menghalalkan segala cara, yang di dunianya melakukan keburukan-keburukan terbebas dari pengadilan dunia, di akhirat semua terbongkar, hadirin sekalian. Yaumut taghabun, hari di mana seluruh keburukan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha selama masih di alam dunia ini, kita hendaklah mengingat selalu akhirat, hadirin sekalian. Selalu memperbaiki diri. Waktu-waktu kita di dunia sebenarnya adalah sangat berharga. Sangat berharga untuk kita manfaatkan untuk kehidupan setelah kematian, hadirin sekalian. Wa qala Nabi alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannati. Tidaklah penduduk surga itu menyesal illa ala sa'atin, kecuali pada satu waktu, marrat bihim, yang berlalu pada saat di dunia, lam yazkurullaha fiha, mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, dari hadis ini penyesalan penduduk surga adalah
ada waktu berlalu dan dia tidak sedang ingat kepada Allah, itu penduduk surga sangat menyesal. Hadirin sekalian, coba pada waktu itu saya sedang berzikir, coba pada saat itu saya sedang mengingat Allah, coba pada saat itu saya sedang sholat, pasti kedekatan kepada Allah lebih tinggi, nilai kenikmatan surga pasti lebih banyak diperoleh. Jadi hadirin sekalian, di akhirat itu nama hari kiamat adalah Yaumul Hasyri, hari penyesalan. Karena sebagian besar manusia itu menyesal. Yang dosanya besar sangat menyesal, yang dosanya kecil menyesal, yang gak punya dosa tapi banyak meluangkan waktu sia-sia menyesal. Hadirin sekalian, bahkan penduduk surga pun menyesal. Hadirin sekalian, apalagi tukang-tukang maksiat. Hadirin sekalian, lebih menyesal lagi. Hadirin sekalian, maka hari kiamat disebut hari penyesalan. Hadirin sekalian, orang yang di surga saja banyak yang menyesal, yaitu menyesalnya penduduk surga. Hadirin sekalian, ada waktu kosong tanpa ingat Allah, bukan maksiat. Hadirin sekalian, waktu kosong dia tidak ngapa-ngapain, dia tidak ingat Allah, maka itulah penyesalan penduduk surga. Kalau demikian, apalagi yang waktunya buat maksiat. Hadirin sekalian, lebih menyesal lagi orang tersebut di hari kiamat nanti. Hadirin sekalian, maka kita berusaha waktu di dunia ini gunakan untuk taat pada Allah, gunakan untuk ibadah pada Allah, gunakan untuk berbuat baik. Itu semua adalah bekal kita untuk akhirat nanti. Hadirin sekalian, wazalika, yang demikian itu, iza ra'au, jika penduduk surga itu melihat qadral faiti, yang tidak dia dapatkan, bisababil ghaflati, disebabkan kelalaiannya, fitil kasaati, pada waktu itu di dunia, minal qurbi, berupa kedekatan kepada Allah, wan naimi, dan kenikmatan surga. Jadi kalau dia seluruh waktunya untuk ibadah, seluruh waktunya untuk selalu ingat kepada Allah, di surganya lebih dekat lagi kepada Allah, di surganya lebih besar lagi kenikmatannya. Hadirin sekalian, jadi hadirin sekalian, orang yang meluangkan waktu tidak ingat Allah itu menyesal. Itulah yang disebut dengan tertipu. Hadirin sekalian, wa amma man anfaqa, dan barang siapa yang menghabiskan sihhatahu, kesehatannya, wa faraghahu, waktu luangnya, fi ma'asillahi, di dalam kemaksiatan pada Allah, wa musakhatihi, dan yang dibenci oleh Allah, fahuwa khasirun, maka orang itu akan rugi, mamkutun, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau rugi itu dia tidak ibadah, tidak taat, lalu dia sia-sia tapi tidak maksiat, itu rugi. Hadirin sekalian, tapi kalau buat bermaksiat kepada Allah, maka orang tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Walaisa bimaghbunin, dan bukan orang yang tertipu. Wa innamal maghbunu, sesungguhnya orang yang tertipu itu adalah man yunfikuha, orang yang menggunakan hidupnya, fil batolati, di dalam kesia-siaan, wal mubahati, dan hal-hal yang mubah. Jadi orang yang tertipu hidupnya melakukan hal-hal yang mubah, melakukan hal yang kesia-siaan, tapi tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat dia berarti lebih parah lagi, bukan tertipu tetapi dilaknat, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya Allah masih sayang kepada kita semua. Kita juga diperlihatkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, bagaimana Allah menggulung bumi, bagaimana Allah menimpakan laut ke daratan,
bagaimana banyak orang yang meninggal dunia tanpa disebabkan sakit. Allah sangat mampu, hadirin sekalian. Berarti jangan kita bangga, saya masih sehat, kuat, melakukan aktivitas apa saja bisa, matinya masih lama. Nah, kita tidak boleh seperti itu, hadirin sekalian. Seketika mati juga bisa, hadirin sekalian. Terkena kecelakaan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ketika Allah sayang kepada kita, kita pergunakan dengan senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, hadirin sekalian. Wa qad yakunu ma'al ghabni. Kadang-kadang arti tertipu adalah fisihati wal faraghi, di dalam kesehatan dan waktu luang. Allah yu'tahumal insanu fayubtala bil amradi awid dha'ifi wa kasratil asghali, yaitu orang yang tidak diberi oleh Allah kesehatan dan waktu luang, dia diberi sakit, dia diberi lemah, dia diberi banyaknya kesibukan sehingga tidak sempat ibadah kepada Allah. Jadi orang yang rugi diantaranya adalah orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang diberi banyak kesibukan sehingga lupa ibadah. Itulah rugi, hadirin sekalian. Fala yumkinu bisababi dzalika, yang tidak memungkinkan dengan sakit, lemah, dan banyak kesibukan itu minal a'malis sholihati, untuk beramal soleh, allati yumkinu minha al-asihatul farihun, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat dan oleh orang yang punya waktu luang. Jadi kesehatan adalah anugerah Allah. Tidak semua orang diberi kesehatan, tapi kadang-kadang kita melalaikannya, melupakannya, hadirin sekalian. Waktu luang, kita punya waktu luang banyak di rumah, itu anugerah Allah yang sangat besar. Tidak semua orang diberikan waktu luang, hadirin sekalian. Kalau waktu luang buat kesia-siaan, kalau kesehatan buat kesia-siaan, itu sebenarnya kerugian yang besar, hadirin sekalian. Maka lakukan yang bermanfaat, lakukan yang bermanfaat. Kalau kita bingung hendak melakukan apa, banyak berzikir. Orang yang banyak berzikir, Allah tunjukkan jalannya, hadirin sekalian. Allah tunjukkan jalan kita harus melakukan apa. Kadang-kadang kita nggak tahu harus melakukan apa karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah banyak berzikir, nanti kita tahu harus melakukan apa yang bermanfaat, hadirin sekalian. Fafham, maka pahamilah, hahuna, sampai di sini, qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Pahamilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa faddalallahu mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh daripada orang yang duduk-duduk. Ajran 'azima, dengan pahala yang besar. Jadi orang yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang bermanfaat itu dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan pahala yang besar dibandingkan dengan orang yang duduk-duduk saja tanpa aktivitas, hadirin sekalian. Wa qaulahu alaihi salatu wassalam, dan renungkanlah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallahi ta'ala, dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat itu dalam keadaan sehat, waktu masih muda beraktivitas ibadah, kemudian dia punya ekonomi yang kuat,
itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang sakit-sakitan, daripada orang yang nggak punya apa-apa. Meskipun ketika dia mukmin tetap dicintai oleh Allah, tetapi lebih dicintai oleh Allah lagi orang mukmin yang kuat. Hadirin sekalian, kita ini insya Allah termasuk orang-orang mukmin, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka jadilah kita orang mukmin yang kuat. Hadirin sekalian, ekonomi kita harus kuat, fisik kita harus kuat dengan selalu menjaga kesehatan. Hadirin sekalian, jadi dengan kita kuat, kita bisa melakukan aktivitas apapun dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing ada kebaikan. Jadi setiap orang mukmin pasti ada kebaikannya. Hadirin sekalian, fahris, maka berkeinginan kuatlah, ala ma yanfa'uka, atas apa-apa yang bermanfaat untukmu. Jadi hal-hal yang bermanfaat untuk kita hendaklah punya keinginan yang kuat. Hadirin sekalian, punya keinginan kuat untuk sholat khusyuk, punya keinginan kuat untuk istiqomah baca Quran, punya keinginan kuat untuk selalu sholat berjamaah, punya keinginan kuat untuk bisa berinfak dan bersedekah. Nah, jadikanlah kita punya keinginan buat hal-hal yang bermanfaat. Hadirin sekalian, jangan punya keinginan buat hura-hura terus-menerus. Hadirin sekalian, kalau kita refreshing sekali-kali itu hal yang boleh. Hadirin sekalian, itu hal mubah. Tapi kita keinginannya, cita-citanya itu terus. Hadirin sekalian, maka ini buruk. Hadirin sekalian, rencana besok ke puncak, habis ke puncak rencana lagi mau berenang di sini, rencana lagi rekreasi di sini, rencana lagi makan di restoran. Meskipun itu adalah hal yang mubah, tapi kalau pikiran kita isinya rencana-rencana seperti itu tidak baik. Hadirin sekalian, maka sekali-kali itu boleh, tapi jangan pikiran kita selalu buat kesenangan. Hadirin sekalian, kalau kita pikirannya hanya buat kesenangan, maka sama saja dengan hewan. Hadirin sekalian, jadi kita harus berpikir, bercita-cita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bercita-cita hal-hal yang bermanfaat. Hadirin sekalian, wasta'in billahi, minta tolonglah pada Allah. Jadi setelah kita berkeinginan, kita berusaha minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, janganlah merasa lemah. Jadi kita orang beriman jangan merasa lemah. Hadirin sekalian, fa in alaika amrun, jika hal yang buruk menimpa padamu, fakul, maka katakanlah, qaddarallahu, Allah telah mentakdirkan hal ini. Jadi jika ada hal yang buruk menimpa kita hendaklah ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'ala, apa-apa yang Allah kehendaki Allah perbuat. Maksudnya apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Hadirin sekalian, dan yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Hadirin sekalian, wa iyyaka, hati-hatilah, walau dengan ucapan jikalau atau kalau saja. Jadi kita tidak boleh mengucapkan kalau saja dulu saya begini pasti akan begini. Nah, padahal itu sudah berlalu. Hadirin sekalian, nah itu kita tidak boleh seperti itu. Hadirin sekalian, hati-hatilah, jangan sampai kita mengucapkan jikalau atau andai kata atau kalau saja. Hadirin sekalian, fa innaha, karena sesungguhnya kata itu taftahu amalas syaiton, membuka perbuatan setan, membuka pintu setan untuk membisikkan kita. Hadirin sekalian, jadi hal-hal yang sudah terjadi maka katakanlah
ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita bilang jikalau, hadirin sekalian, maka itu peluang untuk setan untuk menjerumuskan kita, hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.